Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wasena Nathanael Valkenser dari kelas 10 RPLA. Di video kali ini saya bakal menjelaskan sedikit tentang materi fisika, yaitu bab elastisitas bahan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, kita ke slide selanjutnya ya. Kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Nah, tadi adalah beberapa contoh dari benda yang memiliki sifat elastis. Jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Plastisin, kantong plastik, dan tanah liat adalah benda-benda yang memiliki sifat plastis. Berikut adalah grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Ketika gaya F diperbesar lagi melampaui titik A, ternyata garis pada grafik tidak lurus lagi. Hal ini menandai batas elastisitas pegas sudah terlampaui, namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastis sudah terlewati. Jika gaya F dihilangkan, pegas kembali ke bentuk semula, dengan kata lain pegas menjadi bersifat plastis. Benda yang memiliki sifat elastis mampu berubah menjadi benda yang bersifat plastis apabila benda tersebut telah melewati batas elastisnya dan mencapai titik patahnya. Dan jika gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut regangan, yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas yang benda tersebut. Dan secara sistematis, modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk memahami tentang modulus elastisitas ini, aku sudah ngumpulin beberapa latihan soal dari beberapa sumber yang udah aku kumpulin. Jadi, kita bakalan ngerjain itu bareng-bareng. Nah, tadi itu aku udah nyari buat contoh soalnya, aku juga udah ngitung buat tegangannya. Jadi soalnya itu Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 m dan luas permukaan 1 cm3. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitasnya? Nah, di sini aku udah ngumpulin semua dari panjang awalnya, panjang akhir, luas permukaan sampai besar gayanya. Nah, buat besar tegangan itu dilambangin kayak angka 6 gini. Habis itu kita tinggal membagi dari besar gaya tadi untuk diketahui 5000 Newton dengan luas permukaannya. Nah, tadi luas permukaannya kan udah langsung aku ubah ke meter kubik ya, jadi langsung ditaruh aja. Nah, tinggal dikali bawah aja. Jadi dapatnya gini, 5 kali 10. Nah, selanjutnya kita cari besar tegangannya ya. Besar tegangannya itu di No way, Kundalini ground.
Nah, untuk rumus modulus elastisitasnya bisa ditulis seperti ini. Hal ini juga disimpulkan oleh ilmuwan Robert Hooke melalui percobaan pegasnya. Akhirnya percobaan itu diberi nama hukum Hooke. Hooke adalah seorang ahli kimia dan matematika berkebangsaan Inggris. Hukum Hooke menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisnya. Bunyi hukum Hooke: jika gaya ditarik pada pegas tidak melampaui batas elastisnya, maka pertambahan panjang pegas akan sebanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton. Gaya ini disebut gaya pemulih atau gaya pegas. Let's go. Who is this? Who is this? The next day. Nah, itu dulu dari aku buat salah deng. Sekian dulu dari saya. Bila ada salah kata ataupun ketikan dari materi tadi, mohon maaf ya. See you to the next video. Bye bye.